upayakan sampai benar-benar luas ya teman-teman, karena pengrajin gapit fiber ini hanya manut dengan blak kita daripada kita pesen langsung jadi tanpa mengirimkan blak. Nah, saya nggak bakalan jamin, kemudian Mas Hendro juga nggak bakalan jamin kalau hasilnya itu pas sesuai dengan wayangnya panjenengan. Jadi ini saya pesen gapit fiber di Mas Hendro Karyo, daerah Pemalang ya. Nah, ini untuk gapiti wayang. Nah, ini pesenannya Mas Nanda dari Malang ya. Ini desain by Mas Dendi Krisna Ananda. Nah, kemudian untuk penggarapan wayangnya saya sendiri. Nah, seperti ini nggih. Jadi kemarin Mas Nanda itu pesen wayang ini dari kulit nggih, ini kulit, kemudian minta digapit fiber. Nah, ini gapitnya sudah saya pesankan dan ini sudah jadi. Nah, ini sudah terkirim, sudah saya terima, dan ini langsung saja kita unboxing ya. Nah, kemudian nanti saya akan kasih trik bagaimana cara memesan gapit fiber ini ya teman-teman. Jadi pesan gapit fiber itu nggak sembarangan. Mas, saya pesan langsung dibuatkan itu enggak, karena harus sesuai dengan pola wayangnya panjenengan. Nah, jadi nggak bisa sak-sak etok nggih. Nah, oke, langsung saja kita buka ya, apakah gapitnya ini sesuai dengan pola yang saya request untuk wayang ini. Nah, oke, kita buka nggih. Isolasinya kita silet saja. Nah, kita silet lagi. Nah, memanjang gini aja ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai terbuka untuk paketnya. Nah, seperti ini nggih. Nah, ini sudah terbuka teman-teman. Nah, seperti ini gapitnya. Oke, kita tarik perlahan. Nah, seperti ini. Wah, jadinya ya seperti ini ya teman-teman tampilannya. Jadi ini seperti sungu. Nah, ini sudah ada tudingnya juga. Nah, kita lepas. Nah, seperti ini nggih tudingnya. Ada warna hitamnya juga di sini, jadi tidak polos putih. Dan ini bening teman-teman. Nah, ini lubangnya pas tengah nggih. Tapi yang satunya agak miring. Nah, agak di pinggir lubangnya. Nah, oke, langsung saja kita letakkan apakah pas sesuai dengan requestan saya. Nah, seperti ini. Pas ya teman-teman. Nah, jadi luluannya hasilnya seperti ini. Oh, sebentar di sini lengket. Nah, kita lepaskan pelan-pelan. Nah, bagian sini masih lengket ya. Nah, kita buka pelan-pelan. Bentar, piye iki? Oke, loh. Bentar, arahnya kemana ini? Nah, udah mulai terpisah ya teman-teman. Langsung saja kita masukkan. Nah, apakah sesuai dengan requestan saya? Oke, kita pasang. Nah, bagian kepalanya nyangkut ya. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Nah, jadi sudah pas ya, sesuai belak yang saya kirimkan. Nah, luluannya juga sudah pas, mulai melengkungnya dari pinggang, kemudian lengkung di bagian leher dan di bagian kepala ya. Melengkungnya ini sangat luas banget ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian ini nanti akan saya pasang sekalian. Nah, di tali nggih. Kemudian tangannya juga akan langsung saya pasang. Nah, ini untuk Mas Nanda, berhubung ini wayang kulit ya, jadi akan saya beri gegel kuningan. Nah, seperti ini. Nah, gegelnya kuningan, bisa kita lihat di sini. Nah, seperti ini guys, ini gegel kuningan, terbuat dari kuningan. Nah, ini bisa lebih awet dan kemudian untuk wayang juga bisa lebih luas teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk memesan gapit fiber ini agar sesuai dengan wayang panjenengan? Nah, jadi panjenengan harus menyiapkan blak wayangnya ini dulu teman-teman. Oke, kita lepas dulu nggih.
Nah, pertama yang harus kita lakukan sebelum memesan gapit fiber, kita gambar dulu pola wayang yang akan kita pesankan gapit. Nah, seperti ini contohnya, kita letakkan wayangnya pada kertas. Nah, kemudian kita corek bagian kapangannya saja teman-teman, jadi nggak usah bagian detail dalamnya, tidak perlu, cukup kita membuat belak dari pinggirnya saja. Nah, kita corek menggunakan bolpen seperti ini ya. Jadi ini harus full teman-teman, untuk bagian pinggirnya saja. Nah, jadi bikin polanya cukup seperti ini saja ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini, kita hanya cukup mencorek bagian bentuk globalnya saja. Nah, bagaimana cara menentukan luluan gapitnya? Nah, kita di sini perlu mencoreknya menggunakan pensil saja ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja. Kalau saya itu garisnya dari bawah. Nah, dari bawah dulu, dari bagian popor ya, tarik ke atas. Nah, kemudian kita langsung bengkongkan, kita langsung belokkan di bagian yang perlu dibelokkan. Nah, seperti ini. Nah, oke, langsung saja kita tarik ke atas. Nah, kemudian kita belokkan lagi di bagian leher ya teman-teman. Nah, kemudian kita belokkan di bagian kepala. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau ini kurang luas bisa dihapus, kemudian diulangi lagi ya. Upayakan sampai benar-benar luas ya teman-teman, karena pengrajin gapit fiber ini hanya manut dengan blak kita. Nah, jadi nek misalnya gapitin jenengan nggak pas ya, jadi ini nanti nggak bakalan pas teman-teman. Jadi panjenengan harus benar-benar membuat gapit ini pas sesuai dengan wayangin jenengan. Nah, seperti itu. Nah, ini hasilnya, dan ini nanti harus dikirimkan ke pengrajin gapit fibernya. Nah, kalau yang bikin Mas Hendro ya kita harus minta alamatnya Mas Hendro, kita kirimkan blak ini dulu sebagai cetakan gapit fibernya Mas Hendro. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang tanya, Mas kok ribet banget? Ya memang seperti itu, kita harus ribet dahulu agar hasilnya pas sesuai dengan yang kita harapkan, seperti ini nggih. Nah, daripada kita pesen langsung jadi tanpa mengirimkan blak, nah saya nggak bakalan jamin, kemudian Mas Hendro juga nggak bakalan jamin kalau hasilnya itu pas sesuai dengan wayangnya panjenengan. Nah, seperti itu. Loh, mengapa kok nggak bisa pas Mas? Misalnya aku pesen Kresno, di sana kan juga punya blak Kresno, ya memang punya blak Kresno, akan tetapi ukuran wayang itu beda-beda teman-teman. Jadi mungkin Mas Hendro punyanya yang ukuran Kresno itu 45 cm, alhamdulillah punya jenengan 47 cm atau 46 cm. Nah, itu sudah beda banget. Kemudian wondo juga pengaruh terhadap anatomi bentuk wayang. Nah, seperti itu nggih teman-teman. Tara, sudah selesai semua ya teman-teman. Ini sudah saya tali. Nah, jadinya seperti ini. Nah, bisa kita lihat detailnya di sini. Nah, untuk luluannya sudah sesuai dengan requestan saya ya, sudah sesuai dengan blak yang saya kirimkan. Nah, di sini luas banget teman-teman untuk luluan bagian kepalanya. Nah, kemudian di sini masih ada sisa. Nah, ini nanti bisa dipotong untuk kerapian ya. Kemudian gegelnya sudah saya pasang. Nah, ini saya menggunakan gegel kuningan. Nah, seperti ini sama yang bagian belakang. Nah, seperti itu nggih. Kemudian untuk penalian tudingnya saya menggunakan raffia. Nah, ini saya juga menggunakan raffia bagian depan. Nah, hasilnya seperti ini. Wah, sangat keren banget ya teman-teman. Kemudian untuk wayang ini sendiri terbuat dari kulit kerbau. Untuk tatahannya ini tatahan sedang ya, jadi ini bukan agal. Tatahannya lumayan. Nah, jadi bukan agal lagi, jadi ini tatahan bagian tengah-tengah. Nah, untuk tatahannya sangat sederhana sekali karena memang figurnya sederhana ya teman-teman. Nah, kemudian untuk pewarnaan emas ini menggunakan grenjeng. Nah, seperti ini bisa kita lihat di sini. Nah, grenjengnya hampir menyerupai prodo ya cara penggarapannya. Jadi ada mengkerut-mengkerutnya. Nah,
kesannya Prodo itu biasanya seperti itu, tapi ini hanya grenjeng. Nah, keren sekali ya teman-teman. Overall secara keseluruhan wayang ini enak banget digerakkan teman-teman, didukung dengan luk-lukan gapet yang pas sesuai dengan anatomi tubuh wayang, kemudian didukung juga dengan engsel menggunakan gegel kuningan. Nah seperti ini, jadi wayang ini sangat luas banget ketika dimainkan, kemudian sangat nyaman juga ketika dipegang seperti ini ya teman-teman. Wow. Bayu, piuh, Mas Nandai malah kesurupan cakil iki piye to iki. Nah, jadi seperti itu triknya ketika kita ingin membeli gapet fiber, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kami. Saksikan video kami selanjutnya.